Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan materi rekayasa dengan subbab instalasi listrik rumah tangga. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe untuk mengetahui video-video pembelajaran lainnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam pembangkit listrik. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang instalasi listrik rumah tangga. Pada materi instalasi listrik rumah tangga ini yang akan kita pelajari yang pertama, pengertian instalasi listrik dan komponen instalasi listrik. Baiklah, kita akan bahas tentang pengertian instalasi listrik. Siapa yang sudah pernah dengar kata instalasi? Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa berupa lampu ataupun sumber listrik. Kemudian komponen instalasi listrik itu ada 6 macam. Yang pertama bergainser, yang kedua pengaman listrik, yang ketiga saklar, keempat stop kontak, kelima steker, dan keenam kabel. Nah, komponen instalasi listrik ini mungkin untuk sebagian adik-adik sekalian ada yang sudah mengetahui, ada yang sudah mengetahui tapi tidak mengerti apa itu kegunaannya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu tentang komponen instalasi listrik. Yang pertama, bergainser. Bergainser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal tersebut. Ada beberapa macam bergainser yang dikeluarkan oleh PLN, pembangkit listrik negara. Di antaranya ada yang bertegangan 220 volt ampere, 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, dan 2200 volt ampere. Nah, bergainser ini memiliki 4 bagian utama, yaitu yang pertama, meteran listrik atau kWh meter. Yang kedua, spin control. Ketiga, MCB atau miniatur circuit breaker. Dan keempat, kanal output. Baiklah, kita bahas satu persatu fungsi dari masing-masing bagian dari bergainser. Yang pertama, meteran listrik atau kWh meter. Meteran listrik atau kWh meter ini berfungsi untuk mengukur besarnya daya yang digunakan oleh rumah tinggal tersebut dalam satuan kWh atau kilowatt hour. Pada bagian bergainser, meteran listrik berwujud deretan angka secara analog ataupun digital yang akan berubah sesuai penggunaan listrik. Yang kedua, bagian yang kedua yaitu spin control. Spin control berfungsi untuk mengontrol pengguna daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Perputaran spin control akan semakin cepat jika daya listrik yang digunakan juga semakin besar, dan sebaliknya akan melambat jika daya listrik yang digunakan juga berkurang atau sedikit. Kemudian yang ketiga, MCB atau miniatur circuit breaker. Nah, MCB ini memiliki fungsi untuk memutuskan aliran listrik secara otomatis jika daya yang dihantarkan melebihi nilai batasnya. MCB ini bersifat on-off dan juga berfungsi sebagai saklar utama dalam rumah. Jika MCB bergainser ini dalam kondisi off, maka seluruh aliran listrik dalam rumah akan terhenti. Saklar ini biasanya dimatikan pada saat akan dilakukan perbaikan instalasi listrik di rumah. Nah, yang keempat yaitu kanal output. Nah,
Kanal output ini terdiri atas 3 kabel, yaitu yang pertama kabel fasa, kabel netral, dan kabel ground. Kabel fasa ini adalah kabel bermuatan listrik yang akan disalurkan ke rumah. Kemudian yang kedua itu adalah kabel netral. Kalau kabel netral ini dia adalah kabel yang tidak memiliki arus listrik. Dan yang ketiga adalah kabel ground. Kabel ground ini adalah kabel dia tidak bermuatan listrik. Biasanya kabel ini akan dijulurkan ke bawah dan ditanam ke tanah. Fungsi dari kabel ground ini adalah sebagai penangkal petir. Nah, itu tadi penjelasan tentang bergenser. Selanjutnya kita bahas yang kedua, pengaman listrik. Nah, pengaman listrik ini ada 2 macam nih. Ada pengaman listrik termos dan ada pengaman listrik lebur. Fungsi dari pengaman listrik ini untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tinggal, seperti gangguan arus pendek atau short circuit atau konsleting. Pengaman listrik itu ada 2 jenis, yang pertama pengaman lebur biasa dan yang kedua pengaman termos. Kita akan jelaskan tentang pengaman lebur biasa atau yang disebut sekring. Nah, alat ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat ditempatkan pada suatu tabung apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Kawat leburnya itu ada di bagian yang putih ini. Kemudian yang kedua, pengaman listrik termos atau biasa disebut MCB. Nah, MCB ini merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan suhu panas. Nah, selanjutnya yang ketiga, saklar. Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan arus listrik pada suatu penghantar. Nah, kalian pasti sudah pernah kan lihat saklar? Pasti di rumah kalian banyak terdapat saklar. Biasanya saklar digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Berdasarkan tegangannya, saklar dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, saklar dengan tegangan rendah, saklar dengan tegangan menengah, dan saklar dengan tegangan tinggi. Ini contoh saklar dengan tegangan rendah. Biasanya itu saklarnya itu kecil. Nah, biasanya itu untuk memutus dan menyambungkan arus listrik yang arusnya itu bersumber dari arus DC. Kemudian ini contoh saklar dengan tegangan menengah. Ini contohnya itu adalah saklar untuk menghidupkan lampu pada rumah tinggal kalian. Yang saklar dengan tegangan tinggi seperti ini salah satu contohnya. Ini biasanya digunakan untuk memutuskan dan menyambung arus listrik yang memiliki tegangan yang sangat tinggi. Kemudian berdasarkan tempat pemasangannya, saklar dibedakan menjadi 2, yaitu saklar inbow dan saklar outbow. Nah, bedanya saklar inbow dengan outbow ini adalah kalau saklar inbow itu saklarnya itu tertanam di dalam tembok. Letaknya itu dia sejajar dengan tembok. Sedangkan saklar outbow itu adalah saklar yang dipasang di permukaan tembok. Jadi permukaan tembok dengan permukaan saklar itu tidak sejajar. Kemudian berdasarkan fungsinya, saklar dibedakan menjadi 2, yaitu saklar on-off dengan saklar push-on. Nah, saklar on-off ini adalah saklar yang bekerja menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on dan terputus jika ditekan pada posisi off. Jadi ini adalah contoh dari saklar on-off. Kemudian yang kedua, saklar push-on adalah saklar yang bekerja menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on dan terputus secara otomatis jika sudah dilepaskan tekanan tersebut. Nah, contohnya itu saklar pada bel pintu rumah dan saklar pada laser. Nah, kalau bel itu kan kalau ditekan dia bunyi. Kemudian kalau dilepas dia
nggak bunyi lagi. Seperti halnya dengan laser. Laser jika tombolnya itu ditekan, tombol on-nya itu ditekan, maka laser itu akan menyala dan dia akan terputus jika akan mati jika tombolnya itu sudah tidak ditekan lagi. Seperti namanya push on, berarti kalau push itu artinya dorong, jika dia didorong dia akan menyala. Yang selanjutnya, berdasarkan jenis per unitnya, saklar dibedakan menjadi dua, yaitu saklar tunggal dan saklar majemuk. Bedanya apa sih saklar tunggal dengan majemuk? Mari perhatikan gambar berikut. Saklar tunggal itu hanya terdiri atas satu saja, sedangkan kalau saklar majemuk itu adalah saklar yang per unitnya itu ada lebih dari satu. Jumlahnya itu lebih dari satu, kadang 2, 3, bahkan 4. Nah, bisa kan membedakan antara saklar tunggal dengan saklar majemuk? Baiklah, kita lanjutkan ke komponen yang keempat, yaitu stop kontak atau outlet. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Pasti kalian sudah tidak asing nih dengan yang namanya stop kontak, atau kalau dalam kesehariannya itu kalian menyebutnya sebagai colokan listrik. Stop kontak atau outlet merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi sebagai muara hubung antar alat listrik dengan aliran listrik. Nah, berdasarkan bentuk dan fungsinya, stop kontak dibedakan menjadi dua, yaitu stop kontak kecil dengan stop kontak besar. Stop kontak kecil merupakan stop kontak dengan dua lubang atau kanal. Seperti ini contohnya. Sedangkan stop kontak besar merupakan stop kontak dengan dua kanal atau AC yang dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawah kanal AC yang berfungsi sebagai ground. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini bagian hitam pada atas dan bawah stop kontak ini adalah ground. Bisa kan membedakan antara stop kontak kecil dengan stop kontak besar? Kemudian berdasarkan pemasangannya, stop kontak dibedakan menjadi dua, stop kontak inbow dan stop kontak outbow. Ya, tentu saja kalau stop kontak inbow itu adalah stop kontak yang pemasangannya itu permukaannya sejajar dengan tembok, dan sedangkan stop kontak outbow itu adalah stop kontak yang dipasang di atas permukaan tembok. Kemudian komponen yang kelima, steker. Nah, steker ini adalah pasangannya stop kontak ya, atau yang disebut sebagai colokan. Steker atau colokan merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik dengan cara ditancapkan pada kanal stop kontak. Nah, steker ini ada dua macam berdasarkan bentuknya. Yang pertama, steker kecil dengan steker besar. Steker kecil merupakan steker yang digunakan untuk menyambung alat listrik berdaya rendah, misalnya lampu atau radio kecil dengan sumber listrik atau stop kontak. Sedangkan steker besar itu merupakan steker yang digunakan untuk alat-alat listrik yang memiliki daya besar, misalnya lemari es, kulkas, microwave, mesin cuci, dan masih banyak lainnya. Berikut ini adalah contoh-contoh elektronik yang memiliki steker kecil atau elektronik yang bertegangan rendah ya. Kemudian ini adalah contoh elektronik yang memiliki steker besar. Nah, kemudian yang terakhir adalah komponen kabel. Kabel merupakan komponen instalasi listrik yang memiliki fungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Nah, kabel ini itu memiliki banyak macam. Di antaranya kabel NJA,
kabel NYM, kabel NYY, dan kabel NYM-HYO. Nah, banyak ya macamnya, ada 4 macam. Kita bahas yang pertama, yaitu kabel NYA. Nah, kabel NYA ini adalah jenis kabel yang merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan atau berisi satu kawat. Jenisnya adalah kabel udara atau tidak ditanam dalam tanah. Kabel listrik ini biasanya berwarna merah, hitam, kuning, atau biru. Selanjutnya yang kedua, kabel NYM. Merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan kawat lebih dari satu. Kemudian yang ketiga, kabel NYY. Nah, kabel ini adalah jenis kabel yang merupakan kabel berisolasi PVC berintikan 2, 3, atau 4 dengan warna isolasi luarnya itu hitam. Ciri khasnya itu isolasi luarnya hitam, dalamnya berwarna-warni. Kabel ini adalah jenis kabel tanah sehingga tahan terhadap air dan gencatan atau tekanan. Kemudian yang selanjutnya itu kabel NYM-HYO. Ya, panjang sekali ya. NYM-HYO. Kabel jenis ini merupakan kabel serabut dengan 2 buah inti yang terdiri dari 2 warna. Kabel jenis ini biasa digunakan pada loudspeaker sound system, lampu berdaya kecil sampai sedang. Nah, sekarang bisa ya membedakan antara kabel NYA, NYM, NYY dengan kabel NYM-HYO. Demikian sekilas pengenalan, pengertian dan komponen-komponen instalasi rumah tangga atau rumah tinggal. Berikut dengan keterangan fungsi, bentuk atau konstruksi dan cara kerja dari masing-masing alat. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat yang digunakan dalam pemasangan instalasi listrik rumah tangga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.